Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah walaupun secara online. Karena itu kita mau persiapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita pada saat hari ini. Biarlah lawatan Tuhan mengalir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan pada saat hari ini. Walaupun apapun yang terjadi di dalam setiap hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami pada hari ini Bapa. Kami mohon biar lawatan-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami rasakan Tuhan jamah melawat setiap kami pada saat pagi hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Allah, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Bapa datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Bapa. Mulut kami penuh dengan pujian, penyembahan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan
Engkau yang lihat setiap hati kami yang menyembah Engkau pada saat hari ini di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah lawatan-Mu mengalir di tengah-tengah rumah tangga kami Tuhan, menjamah kami, menjamah anak-anak kami, menjamah suami kami, menjamah Tuhan istri kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kesegaran, kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, senang nafasku yang kamu, surga bumi kan terseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagimu, senyap nafasku yang kamu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekarang kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat tangan, katakan segala pujian bagimu, ya Allah. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. kita memberi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan-Mu terus mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Bapa, Engkau yang terus lawat kami, Engkau yang selidiki setiap hati kami Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang letih lesu, berbeban berat Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon, biar belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Kekuatan-Mu turun atas kami Bapa. Segala beban yang kami hadapi pada saat hari ini Tuhan, kami mohon kepada-Mu.
Kau berikan kelegaan dalam setiap kami. Yes, Tuhan. Ketika kami berserah penuh kepada Engkau, Engkau Yesus yang selalu melingkupi hidup kami dengan sayap-Mu yang kuat, Tuhan, yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu pada saat hari ini, biarlah firman yang lewat hamba-Mu yang diberitakan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Yes, ya. Lingkupi kami, Tuhan, dengan sayap-Mu, Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku Ya Bapa. dengan sayap-Mu, Haleluya. naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas segala, ku ternaslah Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas segala, ku ternaslah Kau. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, saat badai bergelora, terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas segala, ku ternaslah Kau, ku ternaslah, ku ternaslah Kau, ku ternaslah, ku ternaslah Kau. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami sudah memuji, menyembah Engkau pada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali kalau pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Saudara, pada waktu perang Teluk kemarin sekitar tahun 90-an,
ada seorang tentara Amerika bernama John. Dia memang sejak kecil bercita-cita ingin menjadi tentara. Oleh karena itu dia masuk dalam akademi militer, dan pada waktu perang meletus, dikirimnya lah John bersama teman-temannya ini ke medan perang tersebut. Satu kali dalam penyerangan, mereka terdesak karena lawan yang begitu kuat dan begitu tangguh, sehingga komandannya berteriak, "Mundur, lari!" Mereka yang ada di pohon depan semua langsung mundur dan langsung berlari, termasuk juga John. Ketika John sedang berlari, dia menoleh ke belakang. Dia lihat ada satu temannya jatuh ke dalam lubang, terperangkap ke dalam lubang. Akhirnya John membalikkan badannya, kemudian dia lari ke arah temannya itu sambil membawa senapan yang masih dia pegangnya. Dia langsung ke tempat temannya, dia langsung, "Ayo cepat!" Kemudian temannya itu ditarik tangannya, "Lari cepat!" Temannya berlari. Nah, kemudian ketika John mau berlari, tiba-tiba sebuah peluru mengenai tubuhnya. Akhirnya matilah John. Saudara, orang tua John yang mendengar berita ini menjadi sedih, tapi ada rasa bangga karena John mati menolong temannya atau menyelamatkan temannya. 5 tahun kemudian, orang tua John memperingati hari kematian John. Diundangnya lah tentara-tentara temannya John semuanya, termasuk teman yang diselamatkannya itu. Namun orang tersebut datang sudah terlambat ketika acara sudah dimulai. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu datang mulutnya bau alkohol. Rupanya teman itu mabuk-mabukan, saudara. Jadi tingkah lakunya juga tidak beres. Dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak pantas. Ternyata orang itu sudah berhenti dari kemiliteran. Dan orang tua John juga baru tahu kalau orang itu adalah orang yang kemarin diselamatkan oleh John pada waktu peperangan. Dan pada waktu orang tua John menyampaikan kata-kata sambutan, dan di akhir kata-kata sambutannya itu papahnya John berkata dengan suara yang sedih, dengan suara yang lirih, dia pukul dadanya, "Aku menyesal anakku telah mengorbankan nyawanya untuk orang seperti itu. Seharusnya dia yang layak mati, bukan anakku." Saudara, kita bisa merasakan di mana rasa sedihnya papahnya John, orang tuanya John, melihat anaknya yang telah mengorbankan nyawanya kepada orang itu, kepada temannya itu, tetapi temannya itu tidak menghargai. Dia malah mempergunakan kehidupannya untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang berdosa. Saudara, ada satu kisah lagi, dan ini sering terjadi, beberapa kali terjadi, saudara. Ada seorang ayah yang ingin menyekolahkan anaknya kuliah ke luar negeri. Dia berusaha sebisa-bisanya mencari uang, dikumpulkannya uang, bahkan dia mengagunkan rumah miliknya satu-satunya, dia gadein ke bank. Uangnya itu dipakai untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tiap semester ayah ini mengirimkan uang buat anaknya dengan harapan anaknya itu belajar dengan baik, sehingga pulang bisa membawa ijazah, membawa ilmu. Tapi saudara, apa yang diharapkan itu ternyata berlainan, saudara. Di sana anaknya, ketika dia menerima kiriman uang dari ayahnya, anaknya itu mempergunakan uangnya itu dengan menghambur-hamburkan hartanya bersama teman-temannya. Dia hangout, pergi kemana-mana. Dia tidak pernah fokus kepada kuliahnya ditelantarkan begitu saja. 4 tahun kemudian, anaknya pun itu kembali pulang dengan tangan hampa, tidak ada ijazah, tidak ada ilmu. Saudara, ayahnya yang mengetahui keadaan seperti itu, sampai-sampai dia menjadi sedih sekali, dan dia berkata, pengorbanan yang sia-sia.
Saudara, betapa kecewanya bila kita berada pada posisi sang ayah. Rasanya anak itu tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu betapa mahalnya pengorbanan yang diberikan ayahnya kepada dia. Saudara yang kasih Tuhan, mensia-siakan adalah wujud dari ketidakpenghargaan. Mensia-siakan adalah wujud yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menghargai sebuah kesempatan atau pemberian, padahal orang yang memberikan itu bermaksud baik. Dia pikir pemberiannya sangat mahal, sangat berharga, sangat layak, pantas, dan dapat membantu orang yang dibantu. Tetapi respon orang yang dibantu bukan menghargai, tapi malah mensia-siakan. Sudah jelas bahwa orang yang memberi itu sangat kecewa. Begitu juga dengan Tuhan, tentu sangat kecewa ketika pemberiannya, kesempatan yang diberikan kepada anak-anaknya tidak dipergunakan dengan baik, tidak dihargai, bahkan diabaikan begitu saja. Barangkali yang mengabaikan itu termasuk saudara dan saya. Saudara, sampai di sini pasti ada yang bertanya, loh, kapan saya mengabaikan kesempatan yang diberikan Tuhan? Kapan saya tidak menghargai pemberian Tuhan? Coba sebutkan wujudnya. Nah, saudara yang kekasih, sebenarnya wujudnya itu ada banyak, saudara. Ada banyak wujud tentang pemberian kasih Tuhan kepada kita. Contohnya, kita kurang menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti dalam cerita tadi, John sudah memberikan nyawanya kepada temannya, tetapi temannya yang ditolong, yang diselamatkan, malah tidak menghargai hidup yang diberikan kepadanya, malah dia pergunakan untuk hal-hal yang berdosa. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita, tapi masih banyak orang yang mensia-siakan, tidak menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan, tidak menghargai keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu ada lagi contoh yang berikutnya, tidak menghargai kesehatan yang Tuhan berikan. Kita diberikan tubuh yang sehat, malah kita rusak dengan obat-obatan terlarang, contohnya seperti penggunaan narkoba atau obat-obatan yang lainnya. Seperti sekarang ini kita ketahui bahwa corona itu masih ada. Kita sudah dihimbau, kita harus jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi kita lihat, saudara, banyak orang yang masih mengabaikan. Mereka menganggap, buat apa cuci tangan, buat apa saya pakai masker, ribet. Orang-orang seperti itu berarti tidak menghargai kesehatan yang Tuhan berikan kepadanya, berarti mensia-siakan. Lalu saudara juga, kita tidak mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Allah. Kita asik memuaskan keinginan diri kita sendiri, kita mengabaikan dan kita tidak hargai si pemberi karunia, yaitu Tuhan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 tadi yang telah kita baca bersama-sama, di sini Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus supaya jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang telah diterimanya. Kasih karunia yang dimaksud adalah dalam hal keselamatan sebagai anugerah dari Allah melalui pengorbanan putranya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang mensia-siakan kasih karunia Allah. Mereka dulu adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya berkelimpahan dengan dosa. Tapi ketika Paulus datang, memberitakan Injil, memberitakan tentang kasih Allah, akhirnya mereka bertobat dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian dibangunnyalah sebuah gereja. Kurang lebih 18 bulan Paulus bersama-sama mereka. Paulus memberikan ajaran-ajaran Kristen yang sejati. Nah, setelah itu Paulus kemudian pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil di kota lain. Paulus pikir mereka akan menjadi jemaat yang setia pada Yesus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka kembali ke kehidupan yang lama,
terjadi perpecahan, ajaran sesat pun masuk, ada kesombongan rohani seolah-olah mereka yang paling rohani, sehingga mereka menjadi batu sandungan. Saudara, mari kita jangan seperti jemaat di Korintus, jangan sampai kita mensia-siakan kasih karunia Allah dengan tidak menghargai atau memandang rendah karya keselamatan Kristus di kayu salib, dengan cara hidup kita yang masih sembrono, atau tetap saja berkompromi dengan dosa terbawa arus dunia ini. Sebagai orang yang sudah memperoleh kasih karunia Allah, mari saudara, kita mau terus menjaganya dengan jalan hidup dalam pertobatan, taat melakukan firman, terus mendekat kepada Allah, serta mempergunakan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberikan kita hidup cuma sekali. Yesus juga mati sekali buat kita. Jadi hargailah karya agung Yesus itu dan jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Amin. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kepada kami agar kami jangan mensia-siakan kasih karunia-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami kalau kami sering melakukan itu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat hidup benar, hidup kudus, dan selalu taat dan dengar-dengaran akan Engkau, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mensia-siakan kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara mempersiapkan diri untuk persiapkan roti dan anggur perjamuan. Bila sudah mempersiapkan diri, roti perjamuannya bisa diangkat dengan tangan sebelah kanan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan itu adalah tanda persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan pada tangan sebelah kananmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa ucap syukur. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan indah Allah berikan kepada kami melalui perjamuan kudus yang telah kami lakukan pada hari ini. Kami percaya Bapa, ketika kami makan roti dan minum cawan anggur yang dari Engkau Allah, kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Kami akan disegarkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang mengalir dalam tubuh kami akan menyucikan, membersihkan, menguduskan kami, bahkan menyembuhkan dan memulihkan kami dari penyakit apapun yang kami derita pada hari ini. Kami yang berbeban berat, Allah yang akan mengangkatnya dan memberikan kelegaan, Allah yang akan menolongnya, dan Allah yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan
untuk perjamuan kudus yang Allah berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah online kita pada saat hari ini telah selesai. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat lewat hamba-Nya pada saat hari ini. Berkat-Mu tercurah. Berkat-Mu tercurah atas kami melimpah, kuasa-Mu nyata di GBI rumah. Damai sejahtera menyertai kami semua. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu tercurah atas kami melimpah, kuasa-Mu nyata di GBI rumah. Damai sejahtera menyertai kami semua. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awal yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.